warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfira Nurrahmani Hidayat. Saya dari perwakilan asisten dosen bangunan teknik sipil 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara penggambaran plat lantai menggunakan AutoCAD. Nah, sebelum kita masuk ke penggambaran, perlu diketahui bahwasanya plat lantai merupakan sebuah lantai yang tidak terletak di atas tanah secara langsung, yang mana pada plat lantai ini harus terbuat secara kaku, rata, kemudian lurus, dan juga waterpass, atau kita menyebutnya dengan mempunyai ketinggian yang sama dan tidak miring. Kemudian juga fungsi dari plat lantai ini sebagai pemisah antara lantai di bawahnya dengan lantai di atasnya. Untuk plat lantai ini, plat lantai itu didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya mengenai plat lantai, semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman mengetahui apa itu plat lantai. Kemudian kita bisa memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu penggambaran. Di sini kita memerlukan denah lantai dasar atau lantai sebelumnya yang akan dibuat plat lantainya. Nah, karena saya menggunakan bangunan dengan berlantaikan 2, maka saya menggunakan lantai dasar sebagai acuannya. Nah, di sini saya akan mengeblok terlebih dahulu seluruh denah bangunannya, kemudian kita kopikan dengan cara kita tulis CO, kemudian kita space. Setelah itu kita bisa tarik gambarnya ke arah yang lebih luas. Setelah gambarnya di copy, kemudian kita dapat membuat balok terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penulangan platnya. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya di sini saya menggunakan balok dengan ukuran 150 x 250 mm untuk balok induknya, dan untuk balok anaknya sebesar 150 x 200 mm. Kemudian untuk plat lantainya saya menggunakan plat lantai dengan ketebalan 125 mm atau standar minimum untuk ketebalan plat lantai. Kemudian juga menggunakan diameter besinya sebesar 8 mm dengan jarak 150 mm. Nah, karena di sini saya menggunakan balok ukuran 150, maka ukuran baloknya sesuai dengan ukuran dinding. Maka di sini saya hanya akan menghapus bagian hatch-nya saja tanpa menghapus dindingnya. Jadi saya hanya untuk penggambaran plat lantai ini kita harus menghapus keseluruhan dari gambar denah kecuali kolom dan as dinding. Namun karena dinding saya dan ukuran baloknya sama, maka saya hanya menghapusnya pada bagian dinding ini, hanya dihapus pada bagian hatch. Untuk yang lainnya bisa kita hapus. Nah, untuk cara penghapusannya, teman-teman bisa menghapus secara manual. Kita klik satu-satu, kemudian kita del, atau kita bisa mematikan layarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mematikan layar yang saya butuhkan agar lebih cepat dalam penghapusannya. Karena saya menggunakan layar 0.00 dan 0. Nah, setelah saya matikan layarnya, kemudian saya blok keseluruhan denah, lalu saya hapus. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita bisa mengaktifkan kembali layarnya. Nah, jika layar sudah aktif kembali, kemudian kita bisa menghapus daerah-daerah yang masih tertinggal seperti keterangan-keterangan gambar seperti ini. Kita hapus secara manual saja. Nah, apabila dari teman-teman salah mengklik, teman-teman bisa mengklik kembali daerah yang tadi salah dengan cara menekan shift terlebih dahulu. Seperti ini, kita del saja. Jika sudah, karena di sini saya akan menggunakan extend sebagai pembuatan baloknya untuk mempermudahnya, jadi saya harus menghapus beberapa daerah yang kita gunakan sebagai balok agar tidak tertumpuk atau terdouble seperti itu. Kita hapus saja beberapa yang tidak dibutuhkan. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita bisa langsung saja
kita klik extend, kemudian space, kemudian kita arahkan pada daerah-daerah yang akan kita bangun baloknya. Nah, seperti ini. Langsung saja. Nah, pada bagian yang memiliki jarak yang cukup jauh dan harus melewati beberapa kolom, kita bisa menggunakan extend boundary. Caranya kita klik extend terlebih dahulu, kemudian space, kemudian kita klikkan B, kemudian kita space. Nah, kemudian kita langsung arahkan daerah yang akan dituju. Ini klik, kemudian kita space kembali, kemudian baru kita arahkan ke garisnya. Nah, seperti ini langsung saja extendnya itu akan langsung mengarah ke daerah yang kita tuju tadi. Hal yang sama juga akan kita lakukan untuk daerah-daerah yang lainnya. Nah, selain menggunakan extend, teman-teman juga bisa menggunakan rectangle dengan ukuran sesuai dengan balok teman-teman. Nah, karena di sini saya juga menggunakan 150 mm, maka langsung saja saya tekan 150. Ini untuk mempermudahnya. Selain menggunakan rectangle, teman-teman juga bisa menggunakan multi-line untuk lebih mudahnya lagi dalam penggambarannya. Nah, karena tadi pada gambar di bagian daerah sini ada tangga, maka kita juga harus membuat penulangan untuk tangganya. Di sini menggunakan penulangan untuk tangganya. Karena penulangan untuk tangga kebetulan dari saya sama juga, maka kita tinggal tarik saja. Nah, ini kemudian juga daerah yang sisi satunya. Nah, jika sudah semuanya selesai digambar untuk balok induk dan balok anaknya, maka kita bisa memulai untuk masuk penggambaran untuk daerah tulangan lapangan. Nah, untuk tulangan lapangan di sini kita menggunakan acuan dari detail penulangannya. Di sini ada tulangan lapangan sebesar setengah dari panjang L-nya ini. Kemudian juga tulang tumpuannya di area kanan dan kiri sebesar 1/4 dari L. Maka kita akan membuatnya 1/4. Kita ukur terlebih dahulu menggunakan L atau line biar cepat. Ini 400 kali 400. Karena ini rectangle, kita bisa langsung saja menggunakan rectangle, kita posisikan REC, kemudian space, kemudian kita posisikan langsung di titik ujung ke ujungnya. Nah, setelah dibuat rectangle seperti ini, kita bisa offset dari garis ini. Kita klik O, kemudian space. Nah, kemudian kita bisa tarik ke arah dalam sebesar 100, karena 1/4 dari 400 adalah 100 ke arah dalam. Nah, untuk itu setelah ini kita bisa menghapus daerah yang tadi. Nah, ini untuk area tulangan pada area. Nah, ini bisa kita ganti pakai hidden. Hal ini berlaku untuk bagian-bagian lainnya kecuali daerah tangga, karena daerah tangga memiliki penulangan yang berbeda. Untuk mengingatnya saja, saya tandai dengan X saja agar tidak buat penulangannya. Seperti ini. Nah, karena ini berbentuk persegi, maka tadi kita menggunakan setengah. Sedangkan daerah lainnya seperti sampingnya ini menggunakan persegi panjang, maka kita harus melakukan secara manual. Sebelumnya kita mengukur terlebih dahulu panjang dari tiap sisinya. Nah, ini 500 kali 400. Untuk kemudian kita menggunakan line,
kita klikkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita move lainnya sejauh 1/4 dari 500. Kamu 1/4 dari 500 dari 125 ke arah bawah. Kemudian juga sisi seberangnya juga berlaku. Nah, seperti ini. Kamu ke arah dalam. Nah, untuk bagian sisi kanan kita juga lakukan. Ini karena ukuran panjang dari kolom satu ke kolom satunya lagi ini hanya 400, maka kita memindahkannya garisnya ini sejauh 100. Kemudian kita copy saja untuk lebih mudahnya. Kemudian kita tarik sebesar 200. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa melakukan penghapusan daerah-daerah yang tidak dibutuhkan agar bisa menjadi seperti area yang ini. Caranya dengan kita men-trim, kita klik TR, kemudian trim spasi, kemudian kita hapus saja daerah-daerah yang tidak diperlukan. Nah, untuk sisa daerah-daerah ini, seperti garis-garis yang tadi, bisa kita hapus saja. Nah, seperti ini. Sudah, kita bisa jadikan, kemudian kita klik, namanya kita ganti menjadi gitu. Nah, ini juga berlaku untuk area yang lainnya, juga sama kita lakukan hal yang sama untuk pengukuran. Nah, jika sudah keseluruhan kita buat area tulangan lapangan,
Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat tulangannya. Nah, jika sudah seluruhnya dibuat area tulangan, kemudian kita membuat detail penulangannya agar pembaca dapat mengetahui berapa besaran diameter tulangannya dan juga arahnya tulangannya. Caranya dengan cara kita L atau kita buat line, kemudian kita klik pada ujung balok ke ujung baloknya, kemudian setelah itu kemudian juga kita kopikan seperti ini. Untuk panjang jaraknya bebas, kemudian kita bikin garis bantu dengan line dan kita move sejauh selimut baloknya itu. Karena selimut baloknya itu 30 mm berarti 3 cm. Kita copy lagi. Jika sudah jadi seperti ini, kita fillet dengan klik F, fillet, kemudian space, kemudian kita masukkan radiusnya R, kemudian kita space lagi, kemudian kita masukkan sebesar 5, kita space. Nah, kemudian kita paskan pada garis pertama ke garis yang kedua sehingga membentuk lengkungan seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk area yang satunya seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, bisa digeser sedikit. Untuk penggeserannya bebas, bagus. Nah, jika sudah, untuk mempermudah kita bisa mirror hasil dari bentukan penulangannya tersebut dengan cara kita mirror, terus kita ini, kemudian untuk yang tidak diperlukan garisnya bisa kita hapus dengan cara kita trim. Jika sudah, kita blok terlebih dahulu dan kita joinkan. Kita buat untuk area horizontal pada bagian tulangan tumpuan dan juga tulangan lapangan. Kita kopikan, copy 2. Kemudian kita stretch. Ini. Untuk area horizontalnya sudah kita buat penulangannya, kemudian kita tinggal membuat untuk area vertikalnya. Caranya kita copy saja, kemudian kita rotate. Copy keluar saja, kemudian kita rotate. Ini kita masukkan, kita move, klik M, kemudian kita space, kemudian kita geserkan ke daerah sini. Nah, sudah. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa membuat keterangan untuk posisi pada setiap tulangannya.
Nah, caranya kita membuat segitiga dengan cara kita klik polygon atau pol, kemudian kita space, dan kemudian kita masukkan 3 warna segitiga, kemudian kita langsung saja akan seperti ini, kamu kemudian kita kasih keterangannya atau teks, dan kita masukkan untuk shortcutnya %C untuk diameter, kemudian karena diameternya menggunakan diameter 8 mm dengan jarak 150 mm. Dan untuk ukuran ininya kita menggunakan 5 saja, sedikit. Nah, untuk segitiganya kita beri hatch dengan hatch solid. Dan kita bisa mirror untuk sisi satunya. Kita paskan segitiganya. Nah, untuk keterangannya sudah jadi, kita tambahkan saja segitiganya agar nanti pada posisi segitiga posisi vertikalnya kita tinggal menghapus segitiganya saja, kemudian kita copy untuk keseluruhannya, kemudian kita pastikan ke area-area yang horizontal. Kita taruh di lokasi-lokasi yang kosong sehingga salah satu kita rotate, kemudian kita geser. Nah, kemudian kita geser nah, ini untuk segitiga yang satunya lagi kita bisa hapus. Nah, ini, dan kita kopikan. Untuk segitiga-segitiga ini merupakan simbol dari penulangannya ini. Jadi pada posisi segitiga yang menghadap ke kiri, dia penulangannya itu berada di bawah. Sedangkan posisi segitiga yang berhadap dan di kanan, maksudnya mengarah ke arah kanan, maka dia posisinya berada di atas. Sedangkan jumlah segitiga yang satu itu berarti berada di posisi paling luar. Kemudian juga untuk segitiga yang ada 2, berarti dia berada di posisi dari luar nomor 2. Seperti ini hasil dari penulangannya. Untuk melengkapinya kita juga bisa menambahkan keterangan dari ketebalan plat lantainya. Kita buat teks ulang, mungkin di daerah yang kosong. Nah, di sini kita bisa mengetikkan plat lantai. Kemudian di atas dengan tebal 125 mm. Kemudian bisa juga di enter lagi. Untuk elevasinya sebesar plus plus 3,67. Kemudian untuk keterangan kualitas betonnya menggunakan K 250. Nah, ukurannya 10. Sudah kita move. Di atas saja yang kosong. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini tampilan untuk plat lantainya.
Lalu kita dapat melanjutkan penggambaran ke area selanjutnya dengan proses penggambaran yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Teman-teman mungkin bisa melanjutkan untuk bagian yang lainnya. Apabila dari saya ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.